Enggak, jangan ngobrol. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana dia kana sa'in Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi kikula basal. Wayang bagilan harus apa ayakuna yen ta'ana. Ikulaka kedua sira apa sing ana apa wirdun mengerjakan wiridan biasa. Bayani saking wirid min dzikrillahi saking zikir maling Allah. Tahudduhu kang membatas sapa sira ing wirid biwaktin kalawan siji waktu. Au tahsuruhu atau ngitung sapa sira ing wirid bi adadin kalawan bilangan. Jadi yang selanjutnya kita mengerjakan wiridan selanjutnya adalah zikir kepada Gusti Allah. Hendaklah kalian batas ya, kasih batas berapa kali zikiran waktunya. Waktunya kapan tentuin. Mau malam mau siang ya tentuin. Ya. Bilangannya berapa? Ya. Kalau bisa bilangan dan waktu itu sesuai dengan arahan guru. Ya. Wahina ini lan utawi ing dalam kamu membatas, menghitung gitu ya. Fala ba'sa maka orang apa-apa, tidak apa-apa bisa bahati kelawan apa tuh tasbih, menggunakan tasbih. Lidottil adadi karena membatas bilangan. Boleh kalau misalnya bilangannya berapa pakai tasbih boleh. Kenapa di sini ada bahasa pala bahasa? Karena ada sebagian kaum yang bilang menggunakan tasbih itu bid'ah katanya. Tidak ada di zaman Kanjeng Nabi katanya. Pokoknya kalau orang serba ngomong bid'ah, tidak ada di zaman Kanjeng Nabi berarti ilmunya kurang, ilmunya masih cetek. Kalau tujuannya untuk ibadah mau pakai tasbih yang besar, yang kecil, atau mau pakai tasbih elektrik tuh yang dipencet ya, elektrik itu nggak apa-apa. Wa'lam dan berwasira anna dzikra ing satuhune zikir iku ruknu tariki rukune tarikot wa miftahu tahqiqi lan kuncine tahqiq wasilahul muridina lan senjatane murid kabeh wasilahul muridina lan senjatane murid kabeh wa mansyurul wilayati lan digelar atau dicap sifatnya dadi wali atau dicap sebagai wali. Ini menurut Bapak terangkan ini ya, terangkan ini. Jadi sesungguhnya yang namanya dzikir itu adalah rukun thariqat. Kalau kita berthariqat, syariatun jalan besar, thariqatun jalan kecil. Seseorang tidak akan nyampe kepada rumah orang di mana rumah tersebut ada di posisi tempat terpencil, maka harus lewat jalan besar dulu, itu kan. Kita kalau mau ke Bekasi, ke Jakarta, kemana pasti lewat jalan besar. Itu namanya syariat ya. Masa di jalan besar terus? Kita kan butuh lewat jalan kecil. Nah, jalan kecil ini namanya thariqat. Makanya kalau yang namanya zikir itu yang menjadi rukun thariqat. Kalau orang berthariqat berarti harus berzikir. Kalau nggak berzikir berarti tidak thariqat. Ya singkat aja. Wa miftahu tahqiq
Dan zikir juga sebagai pembuka, kata kunci pembuka tahqiq ya. Pembuka dari hal-hal yang nyata, yang terhijab. Kita nggak bisa lihat surga, kalau itu nanti bisa. Kita nggak bisa lihat nurnya Allah, kalau dengan zikir bisa. Kita masih kurang yakin, ibadahnya kurang mantap, ibadahnya masih belang bentong ya, malas-malesan karena mungkin sibuk dengan pekerjaan, karena butuh mencari uang gitu. Nanti dengan zikir itu bisa diatur ya, dengan zikir nanti terbuka perkara yang nyata, yang terhijab terbuka. Jadi nanti makomnya menjadi makom hakikat, kan syariat, thariqah, hakikat. Dengan zikir kita bisa langsung mencapai makom hakikat. Wasilahul muridina, dan zikir juga sebagai senjatanya murid. Murid di sini orang yang sedang menempuh jalan untuk usul kepada Gusti Allah. Senjatanya orang murid ya zikir. Ya, zikir. Wa mansuru wilayati, dan juga zikir sebagai, kalau bahasa ini malah di SK-kan, mendapat surat keputusan bahwa engkau sudah menjadi wali gitu. Lewat zikir jadi wali itu ya, zikir digelar, dicap sebagai wali itu lewat zikir. Kama kaya perkara kala kawis ngendika sapa ba'dul arifina, setengah wong kang marifat kabeh, ulama marifat kabeh. Wa qad qala lan ing ucapane wa qad qala. Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun, gitu ya. Fadhkuruni, maka zikirlah kalian semua kepadaku, maka elingah sira kabeh ing ingsun, kata Allah. Adhkurkum, maka bakal eling sapa ingsun ing sira, maka bakal paling rahmat ingsun ing sira kabeh. Ingatlah kalian semua, kata Quran nih, kata Quran ya, kata Allah. Kalian semua, hai semuanya makhluk Allah, zikir kepadaku semua. Kalau kalian zikir kepadaku, kalau kalian ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Kalau Allah ingat pada kita, berarti tidak hanya ingat doang, tapi memberikan rahmat. Rahmat apa saja? Dulu pernah dijelaskan, rahmat itu adalah keselamatan, keamanan, ilmu, kesehatan, jodoh, barokah rezeki, itu ya semuanya. Wa qala nandika sapa Allah taala, Gusti Allah taala, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Itu ya. Fadhkuru, maka elinga sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah, qiyaman hale nangtung jumeneng berdiri, wa qu'udan lan nunggu duduk, wa 'ala junubikum lan ing atase tingkah turune sira kabeh, ing atase lambungnya sira kabeh. Maka zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita tidur berbaring. Di saat berdiri mungkin sedang sholat, bisa saja berjalan, ya enggak? Tetap harus zikir. Di saat duduk, ya lagi ngaji atau hal lainnya, duduk ya zikir. Tidur pula sama, zikir. Sebelum tidur kita baca-baca, kemarin sudah dijelaskan. Ini Bapak capek nih. Tadi kan ngajar jam 2 ya, sampai jam 3. Habis itu asar. Habis asar mau kesini, Pak arahnya nggak datang, mungkin ada keperluan. Jadi Bapak tadi ngajar dulu, lihat jam, waduh jam 4 lewat, 1 menit langsung kesini. Jadi kalau kecapean, asam lambungnya naik, nyesek, ya. Napasnya tinggal di sini. Ini bisa sembuh kalau istirahat dulu harusnya. Tapi ya sudahlah, gimana nanti saja, insya Allah dengan ngaji sembuh ya. Lanjut.
Wa qala nandika sapa Allah taala Gusti Allah taala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu hai wong kang beriman kabeh ya. Wadhkuru eling sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Dzikron kelawan ingat, kelawan zikir, kasiron kang akeh. Ya ayyuhalladzina dine wong kang dine wong akeh. Amanu kang pada iman sapa ladina guru eling sapa sira kabeh Allah Gusti Allah. Dzikron kelawan zikir, kasiron kang akeh. Kalau kita orang yang beriman oleh Gusti Allah diundang, hei orang yang beriman, mana-mana orang yang beriman, dikirlah kalian semua dikir yang banyak. Kenapa suruh dikir yang banyak? Karena bentuk syukur kita dikasih kehidupan. Kenapa suruh dikir yang banyak? Karena kita banyak dosa yang tidak terasa. Mungkin dengan nanti dikir banyak pahala, bisa saja nambal dosa tadi, mengurangi. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ana utawi ingsun kata Allah iku ingda dhanni abdi ana ing dalam sandinge juga aneh hambane ingsun bi terhadapku wa ana lam utawi ingsun iku mahu sertane hambaku hina yadguruni tatkalane eling sapa abdi ingsun tuh ini hadis qudsi ya yang datangnya dari Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya ya, Allah tuh bilang seperti ini, saya itu bagaimana menurut dugaan sangkaan hamba saya. Kalau dugaan hamba saya, dugaan makhluk itu baik, maka kata Allah, kalau hamba mendugaku itu baik, kata Allah ya, maka wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Saya akan beserta dia ketika dia mengingatku, gitu ya. Oh, seperti itu. Jadi kita harus positif thinking kepada Gusti Allah. Jangan begini, ya Allah kenapa kau turunkan hujan sampai banjir, rumah saya sampai hanyut, ya Allah apa salah saya? Jangan begitu. Itu namanya tidak husnudzon kepada Allah. Maka Allah tidak akan bersama dia. Oh, dia. Fa in dzakaroni, maka lamun ingat atau dikir, maka lamun ingat sapa si hamba ni maring ingsun fi nafsihi ing dalam hatine si hamba, zakartuhu maka bakal ingat sapa ingsun ing hamba fi nafsi ing dalam date ingsun. Kata Allah, kalau hambaku ingat pada hatinya, kata aku nih, kalau hambaku mengingatku di dalam hatinya, maka aku akan mengingatku di dalam zatku sendiri. Tuh, artinya kalau orang yang sudah dicintai oleh Allah di dalam zatnya Allah, maka tidak mungkin ada musibah yang datang. Mal, insyaallah. So kalian kalau cinta sama orang, kalian cinta banget sama orang, rela enggak orang yang kalian cinta itu celaka? Rela enggak? Enggak mungkin rela. Pasti kalian akan sebisa mungkin untuk melindungi dia, ya, menjaga dia dari berbagai musibah, dari berbagai serangan ya, baik manusia maupun orang luar atau setan barangkali lah. Seperti bapak, istri bapak sedang hamil 1 bulan lebih mungkin ya. Sekarang mungkin lagi ininya, lagi begitunya, lagi sebel-sebelnya. Ya harus bisa menjaga bapaknya. Ngidamnya pengen anggur, beliin anggur. Sekarang ngidamnya pengen kelapa, air kelapa. Ngidamnya tuh macam-macam. Kalian nanti laki-laki harus siap menjadi suami siaga, siap antar jaga. Jangan begini, Pak pengen beliin, Pak
beli itu dong, cariin delima, buah delima. Yang di mana tuh? Cari di mana tuh? Yang ada aja tuh rambutan. Ini orang pengen delima, cariin delima. Dulu bapak ingat ya, malam-malam jam berapa? Jam 2:30 malam bangun. Pengen anggur. Dulu waktu Jakia masih di dalam kandungan. Aduh, malam-malam pengen anggur ya. 2:30 ya bapak ke pasar nyari. Balik. Masih ingat dulu. Untung sekarang nggak malam-malam ngomong itu. Siang ya. Kalau malam baru. Bapak itu nggak bisa tidur jam 10, nggak bisa. Jam 11 nggak bisa. Di malam-malam nggak malam. Ya. Lanjut. Mana tadi tuh? Wa in dzakarani lan namun ingat sapa hamba ingsun fi malain ing dalem perkumpulan. Zakartuhu maka ingat sapa ingsun ing hamba fi malain ing dalem perkumpulan khairin kang lebih baik minhu saking perkumpulan si hamba. Kalau hambaku, kalau seseorang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah secara berjamaah, ya, ayo kita zikir bareng, la ilaha illallah, la ilaha, satu gitu ya. Maka nanti Allah akan ingat hamba tersebut di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya si hamba. Misalnya nih, kita ingat zikir cuman musola ini, Allah lebih dari itu. Bukan berarti Allah dikiran bareng gitu, bukan ya. Maksudnya Allah membanggakan hamba yang lagi dikir di kalangan malaikat, ya, di kalangan para makhluknya Allah, membanggakan orang yang itu gitu maksudnya, ya. Lebih-lebih tuh hambaku yang sedang dikir kepadaku, ya, gitu. Coba kalian ingat semua ke hamba itu, gitu ya. Nanti kan malaikat Raqib ingat, malaikat Mikail ingat, ya. Hujannya ingat, yang masih rezeki ingat, makhluk ini ingat, ya. Kalau misalnya sering mancing belut, belutnya ingat tuh, awas tuh belut tuh, dia sering ingat tuh, awas datang ke situ, nanti diurak harus dapat, misalnya. Nah, bapak masih kepikiran yang mangkat lah. Kalau udah kecanduan susah ya, udah kepikiran terus ya, lihat video ngurak belut, aduh, ya. Kayaknya ke situ dulu bentar. Ke sawah. Kemarin dapat 2 ya, waktu hari Minggu dulu, si Anjas ya, Anjas ke sana, saya nggak dapat ya. Padahal lubang banyak ya, lubang banyak padahal. Itu yang dilewati Anjas ada lubang yang dimasukin ceplok gitu ya, kenceng suaranya. Lanjut ya, udah. Wa qala ngendika sapa alaihi salam kanjeng Nabi alaihi salam, ya qulun dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala, berarti ini hadis kursi ya. Ana utawi ingsun kata Allah iku jalisuman, temannya orang yang duduk ya, temannya orang yang duduk. Zakaruni kang ingat sapa man ingsun, saya kata Allah akan menjadi teman. Maksudnya duduk beserta orang yang ingat kepadaku. Artinya bukan berarti Allah itu duduk bareng, bukan, tapi Allah beserta orang itu. Yang mana kalau udah ada istilah seperti ini berarti mudah sekali rahmat Allah turun, gitu ya. Wa qala ngendika sapa alaihi salam, ala eling-elingan unabi hukum anak tawaru sirakabe, ya, akan saya ceritakan kepada kalian semua bi khairi amalikum, kelawan lebih bagus amale sirakabe, lebih bagus pira-pira amale sirakabe, wa azkahalan lebih bagus, lebih bersih, lebih bagus amale indah, lebih bagus apa amal ya, indah malikikum ing dalam sandinge Gusti Allah, itu adalah disingkat ya, ing dalam sandinge Gusti Allah. Wa arfa'iha lan lawih luhur apa amal fi darajatikum ing dalam derajat sira kabeh,
wa khairin laulai baik lakum maring sira kabeh min infaqid dahabi saking menginfakkan emas wal waroki dan perak wa min an tulku lan saking lebih bagus tinimbang saking yenta tetemu sira kabeh adu wakum ing musuh sira kabeh patut ribu maka mentung memukul memotong sira kabeh akna qawum ing pira-pira gulune atau lehere adu wakum waya tribulan pada mukul mentung memotong sapa adu wakum akna qawum ing pira-pira gulune sira kabeh. Qalu menjawab para sahabat balagi ya. Qala jawab sapa kanjeng Nabi dzikrullahi utawi zikir maring Gusti Allah iku zikir maring Gusti Allah. Sabda Nabi kata Nabi, "Hei, eling-eling ingat-ingat semua nih, saya akan beritahu kalian semua amal yang paling baik bagi kalian semua dan yang lebih bersih amal tersebut di sisi Allah, lebih luhur derajatnya, lebih baik bagi kalian semua daripada menginfakkan emas, perak ya. Lebih baik dari kalian semua daripada berperang di jalan Allah, itu maksudnya ya. Di sini maksudnya memerangi musuh tuh ya. Kata para sahabat, ya kata Nabi, apa ya amal tersebut? Maka disebut zikrullah, zikir kepada Gusti Allah. Wali dirkilan iku maring dikir kedua dikir samaratun utawi pira-pira wadah atau buah wanata ijunan pira-pira hasil yajiduha kang nemu ing samroh lan nataij sapa man wong wado bakal netepi sapa si wong alaihi ngatasé dikir biwasbil adabi kelawan sifat adab wal huduri lan hadir. Bagi kalian semua ya, bahwa zikir itu ada buahnya, ada hasilnya. Ya, barang siapa orang yang continue terus-menerus istiqomah berzikir dengan akhlak-akhlaknya zikir, punya wudu, ngadep kiblat, sesuai tata caranya zikir ya. Oh, gitu ya maksudnya ya. Bisa menghadirkan hatinya kepada Allah, adabnya baik ya. Itu dapat buah dan hasil zikir. Wa aqalluha utawi paling sedikitnya zikir, paling sedikitnya zikir yang menghasilkan buah ya. Oh, buahnya maksudnya buah ya. Aqalluha utawi paling sedikitnya buah dari zikir, hasil dari zikir, manfaat yang dirasakan setelah berzikir. Iku ayajida yen ta menemu sapa si wong binafsihi ing dalam atine si wong minal hawal halawati saking manis waladzati lan enak ma ing perkara yastakiru kang diwilang hina fi jambihi ing dalam sandinge si wong atau ing dalam hatine si wong. Jambut tulak lambung di dalam sandinge si wong. Kulama ing perkara ya'rifu kang ngurus sapa wong ing ma minal ladati saking keenakan dunyawiyati kang bangsa duniawi. Hasil zikir, buah zikir paling rendah ya. Kalau kita berzikir paling rendah sekali, maka kita akan merasakan manis dan nikmatnya ya terhadap perkara yang mana perkara tersebut itu dibilang hina. Yang mana perkara tersebut adalah yang kita tahu itu dari keenakan duniawi. Contoh misalnya, contoh nih
Kita sering langgeng zikir nih. Sekarang aja puasa nih, puasa. Kalau kalian dawam zikirnya bagus ya, maka nanti tidak akan ingat makan, tidak akan ingat minum. Puasanya ya fokus ibadah. Kalau kalian puasanya masih ingat lapar, masih ingat haus, masih pengen maksiat, berarti belum. Karena sesuatu tersebut merupakan kenikmatan dunia. Ngantuk nikmat dunia enggak? Nikmat. Tapi setelah merasakan zikirnya nikmat, ngantuknya hilang. Zikir terus. Ya seperti itu. Wa a'lahlan utawi lebih luhurnya hasilnya dikir atau buahnya dikir iku ayabna yen tak sirna sapa si uang, yen tak fana sapa si uang, sirna bil madhuri kelawan dan yang diingat itu aja. Anil zakiri saking wong kan dikir wa amalan saking perkara siwahu kang saliyane si zakir. Kalau zikir makom tingkat tinggi, maka dia tidak akan ingat kepada selain Allah. Yang dirasa Allah saja. Bahkan dirinya sendiri kebanjiran, dirinya sendiri lapar, dirinya sendiri tidak terasa apa-apa. Itu kalau sudah zikirnya tingkatan tinggi. Bidadari berbadatang. Ayo masuk. Nanti kalau hujan baru kesini. Kehujanan mau ala kadieu. Ayo lanjut. Mana dari itu? Waman lan utawi sabane wong iku kok ada duduk sapa si wong ala taharati ing atase bersuci dalam keadaan suci fi khalwatin ing dalam bersepi ya, bersepen mustaqbilal kiblati hale menghadap kiblat sakinal atrofi hare anteng anggota badane matri koroksi hale den klekaken ndase tungkulnya tungkul kepalanya tungkul menundukkan kepala. Sumada karotoli dikir sapa si uang Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan ati hadirin kang hadir. Ro'a maka bakal ningali sapa si uang biqalbihi ing dalam atine si uang li dzikri maring biqalbihi dalam atine si uang. Ya. Barang siapa yang duduk dalam keadaan suci, sepi, tidak ada siapa-siapa atau banyak orang tapi tidur ya sendiri ngadep kiblat, anggota badannya tenang, menundukkan kepala, kemudian ingat pada Allah ya dengan hati yang hadir, maka orang tersebut bakal melihat dengan hatinya. Qiraat di sini nanti akan mukasyafah, akan basirah. Kalau benar zikirnya lidzikri maring zikir asarun anak. Ini masih lanjut ya. Ra'a fi qalbihi lidzikri maring berzikir masih lanjut. Asaron bakal ningali apa sih? Asaron ing bekas pengaruh. Lapat dohiron kang dohir. Kalau tadi maka dia akan melihat di dalam hatinya zikir tersebut ya, melihat apa sih di hatinya? Pengaruh dohir yang sangat tampak, yang sangat signifikan terlihat pengaruhnya. Kalau orang zikirnya benar, maka akhlaknya akan benar. Kalau orang zikirnya benar, maka ucapannya akan benar.
Kalau orang zikirnya benar, maka pikirannya segala yang dia pikirkan akan positif. Benar pula. Fa inda mamakallamun ngelanggengaken sapa si wong ala dalika ing atase dikir asyraqat maka bakal mencorong alaihi ing atase si wong anwarul qurbi utawi pira-pira padange muqarrabah padange qurb kedekatan cahaya dekat wan kasyafat lan bakal kebuka lahu maring wong asrarul ghaibi pira-pira rahasia gaib ya. Kalau orang melakukan zikir dengan cara yang tadi dilanggengkan, maka cahaya-cahaya kedekatan kepada Allah akan terpancar tuh dan akan terbuka perkara yang gaib. Yang gaib terbuka. Setan kelihatan enggak? Enggak. Nanti dengan zikir bisa kelihatan. Jin kelihatan enggak? Enggak. Dengan zikir bisa kelihatan. Rezeki kelihatan enggak? Enggak. Dengan zikir bisa terlihat. Allahu Akbar. Lanjut. Aduh capek ya ngomong terus supaya tadi udah jam 2 nih. Wa abdul dzikri lan utawi paling utamanya zikir iku ma zikir perkara karena kang ana upama bil qalbi ing dalam hati wa lisanil lisan. Yang paling utama cara berzikir itu adalah zikir dengan hati dan juga lisan. Lisannya zikir, hatinya zikir. La ilaha illallah. Hatinya ingat yang diucapkan itu berarti tiada Tuhan selain Allah, diresapi. Subhanallah, maha suci Allah ketika melihat yang indah-indah. Astagfirullah ketika melihat yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam maksiat. Astagfirullah yang sampai kita momen itu. Alhamdulillah kita ketika mendapat nikmat. Ketika melihat keajaiban Allahu Akbar. Tahan. Nah, selesai. Wa dzikrul qalbi utawi zikir hati iku ayakun ayatana apa zikir hati iku hadiron menghadirkan fihi ing dalam zikir makna zikra ing makna zikir alladzi yajra kang berlaku apa zikir ala lisan ing atas lisan. Katakdisi seperti mensucikan Allah, wa tauhidi lan mengesahkan Allah. Inda tasbih nalikane baca tasbih, wa tahlil lan baca tahlil. Iya. Zikir hati itu harus menghadirkan makna dari apa yang diucapkan oleh lidah. Contohnya takdis, contohnya subhanallah, berarti kita mensucikan Allah. La ilaha illallah berarti mengesahkan Allah. Contohnya itu tadi sudah Bapak sebutin sebelumnya. Wal afdalu yang lebih utama lidzakiri bagi orang yang berzikir minal asrori saking minal isrori saking zikir samar wal jahri lan zikir banter atau ngedeng atau bersuara bidzikri kalawan zikir wa qiraati lan bacaan al aslahi kang patut min huma saking karone jahat lansir likol bihi maring tergantung dari hatinya orang zakir. Dengerin nih. Yang paling utama kalian berzikir masalah zikir jahar
dikir pelan, dikencengkan atau enggak, yang tahu kalian sendiri hati kalian. Hati kalian tuh sedang dekat dengan Allah atau jauh kepada Allah. Hati kalian sedang adem atau gimana, atau kalian lebih khusyuknya gimana, dijaharkan atau dipelankan. Tapi kalau anjuran mah adalah dijaharkan. Kenapa? Karena hati kita terbiasa dengan hal-hal yang bersifat negatif, males kayak gitu. Makanya harus dikencengkan. Ya, dikencengkan itu bahasanya hati kita itu keras. Ibarat batu. Itu oleh dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti hatinya lunak gitu. Satu jam lagi ya, tahan nih. Bukan tahan minum makan nih. Ngapa soalnya nih? Ngapa nyesek nih? Orang ngajar aja pun ada istirahatnya. Bapak nggak ada istirahat tadi terus. Lama-lama muntah. Oke, lanjut. Wa dzikrun utawi dzikir, wa adapun dzikir iku al-wirdu wiridan, ad-daimu yang langgeng, al-mustamiru kang tetap, fajtahid maka sungguh-sungguhlah sirah, Allah yazala ingin ta ora gingsir atau senantiasa opo lisanuka lisanmu rotban iku rotban telas basah minhu saking dikir fi kulli halin ing dalam saban-saban tingkah. Ila fi waktin ing dalam sejene waktu wiridan yang lain. La yumkinu kang ora mungkin apa al-jam'u mengumpulkan bainahu antara wiridan wa baina dzikri lan antara dzikir. Kal qiraati seperti baca Quran wa tafakkuri dan berpikir. Tafakkur. Tuh dengerin. Yang namanya dzikir itu adalah wiridan yang langgeng, yang tetap, yang istiqomah gitulah ya. Maka sungguh-sungguhlah kamu senantiasa lisanmu itu basah setiap waktu untuk berzikir. Tapi jangan sampai kalian pikir itu bentrok dengan ibadah yang lain. Misalnya kalian zikir la ilaha illallah sebanyak 165 atau 210. Biasanya habis sholat misalnya, atau jam 10 malam. Nah, maka jangan dikumpulkan dengan yang lain. Jangan digabungkan. Misalnya sekarang lagi ngaji, saya mau pikir aja, emang ganggu. Kan lagi ngaji bapaknya. Atau dikir lagi, yang lain sedang tidur, kenceng, balik sih ya, berisik gitu kan ya. Itu nggak lihat sikon. Kalau sedang banyak yang tidur, kitanya pengen dikir jahar, ya cukup suaranya sedikit. Menghargai yang tidur. Baca Quran pula sama ya, cukup ya, sama baca Quran pula. Itu harus memperhatikan lingkungan sekitar. Baca Quran kalau banyak yang tidur, ya pelankan. Wa takunulan anak sapa sira fi hadhil ibadati ing dalam ikilah pira-pira ibadah wa ghairi halan liyane ikilah ibadah minal qurbati saking pira-pira perkara yang mendekatkan kepada Gusti Allah. Iku dzakiron, orang yang selalu ingat, orang yang selalu berzikir lillahi maring Gusti Allah Ta'ala bil makna kelawan makna al-am ikang umum. Jadi hendaklah ada kamu itu dalam ibadah-ibadah yang saya sebutkan ini
dalam hal mendekati kepada Gusti Allah itu kamu ingat kepada Allah secara makna umum. Kalau kalian nggak tahu apa yang kalian bacakan, nggak tahu artinya, minimal ingat kepada Allah. Wala taktasiru dan ora mengurangi sirah. Janganlah kamu meringkas. Ala nau'in wahidin ingatase macam kang siji. Mina dikri saking dikir. Bali yang bagi balik harus apa ayakuna yang ta'ana ikulaka kedua sirah. Min kulli nau'in saking saban-saban warna. Apa wirdun wiridan. Janganlah kamu hanya terfokus sama satu dikiran saja, tapi harus punya dikir yang lain. Kalau misal Al-Fatihah